Waktu itu tuh sampai ke Jakarta, tapi kalau di The Voice kan tahap pertama namanya blind audition toh. Jadi juri-juri itu pencet tombol. Nah waktu 2018 tidak ada juri yang pencet tombol. Kok ini sudah ref ke satu kok belum ada yang mutar. Saat saya pertanyakan hal itu, detik itu juga ada yang mencet. Itu yang putar video. Itu saya pertanyakan dalam hati, karena dari awal tuh saya nyanyi sudah ikhlas sekali. Karena itu saya benar-benar ngomong my everything tuh yang saya bawa di situ bukan pacar, bukan mama, bukan papa, tapi Tuhan Yesus. Saya mau ngomong sama Tuhan Yesus. Ini Owen Podcast, datang duduk Bora. Welcome to the Owen Podcast, datang duduk Bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, kami ucapkan selamat datang, karena di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya kisah-kisah inspiratif untuk bisa di-share ke teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang baru tahu, channel YouTube ini kami selalu tayang di hari Rabu dan hari Sabtu atau malam Minggu jam 6 sore kami selalu konsisten. Oke? Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber teman war saya. Narasumber kita takut jadi. Teman saya yang pastinya ganteng. Amin. Terus punya banyak sekali kisah-kisah yang pasti dia akan dibagi ke sini. Ada Dimas Menes. Halo. Saya senang sekali loh tagline nih kakak Aden, datang duduk Wora. Oke. Nice. Jadi datang duduk Wora itu banyak teman-teman yang tanya, datang duduk Wora itu bahasa Momere kan? Bukan. Jadi Wora itu biasanya kalau untuk orang-orang yang Momere Timur itu bahasa kasar. Karena sama orang Momere Timur itu kasar. Tapi kalau untuk orang Nita atau kami kebetulan saya ikut bapak orang Nita, jadi itu sebenarnya kayak ngomongnya banyak. Jadi karena memang kami di sini tagline-nya datang duduk Wora, datang ngobrol saja, tidak ada teks yang. Jadi kita bahas apa yang perlu kita bahas, kita bahas saja. Oke. Saya rasa kita sudah menjaga jarak, mungkin kita buka masker saja. Teman-teman tahu Dimas yang mana nih? Oke, Dimas. Kan sudah jaga jarak. Oke. Jadi aman. Terima kasih Dimas sudah mau mampir di podcastnya kami. Terima kasih banyak. Dan kakak Daniel dan teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, Dim. Jadi kenapa kita undang Dimas ke sini? Jadi kita mau Dimas tuh berbagi dengan kita. Bagaimana tips-tips agar bisa lolos ke The Voice? Jadi berat nih sebenarnya. Tapi jujur memang banyak juga sebenarnya teman-teman yang bukan mungkin sih, saya yakin apalagi di Momere ya, pada umumnya banyak sekali yang punya bakat. Betul. Dan sebenarnya mau menuju ke sana tuh pasti sudah jadi pressure ya, sudah jadi tekanan buat mereka sendiri. Aduh, kayaknya tidak mungkin saya bisa lolos. Padahal segala kemungkinan itu ada. Apalagi kalau saya lihat ya, teman-teman di Indonesia Timur, terutama kita di Momere ini banyak sekali yang punya bakat bagus. Bagus nih relatif ya, bukan berarti bagus tuh harus yang suaranya tinggi apa tidak, tapi dengan kita punya modal, kita duduk berani duduk di depan orang, kita nyanyi, itu sudah brandingnya sebagai penyanyi gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita bilang saya bukan penyanyi, tapi kok mau datang duduk depan orang kok nyanyi, itu sudah namanya penyanyi tuh. Nah cuman kalau mungkin spesifik tipsnya adalah, kalau Dimas sendiri kan ikut The Voice nih 2 kali. Nah kali pertama tuh saya pernah ikut tahun 2018. Waktu itu tuh sampai ke Jakarta, tapi kalau di The Voice kan tahap pertama namanya blind audition toh. Jadi juri-juri itu pencet tombol. Nah waktu 2018 tidak ada juri yang pencet tombol. Nah itu di 2018 itu kali pertama saya datang ke itu tadi, produksi stasiun TV tuh, untuk kompetisi di TV. Nah datang ke sana tuh otomatis optimis dong, karena kan saya lolos audisi gitu kan. Terus waktu itu saya audisinya di Bali, karena waktu masih tinggal di Bali. Audisi di Bali, terus dipanggil lolos ke Jakarta, dan sampai di sana rasa takut pasti ada, tapi justru yang lebih besar adalah rasa kepo. Karena saya kan orangnya senang sekali belajar hal baru, dan begitu 2018 tuh ya itu termasuk mimpi juga ya. Orang kalau kita suka nyanyi tuh pasti salah satu mimpi besar kita bisa ada di stasiun TV, di panggung besar nyanyi. Nah begitu ada di sana ya sudah checklist loh, oh ini sampai mimpi 1 sudah terwujud. Nah tapi ternyata tuh ya itu tadi, setelah sampai di sana saya belajar banyak hal yang mau saya sharing juga ke teman-teman. Ternyata tidak semudah yang kita lihat di TV. Oh ya didatang duduk nyanyi, tidak. Jadi banyak sekali proses yang dilewati, dan yang mau saya garis bawahi adalah untuk bisa sampai ke kompetisi nasional di TV, yang lebih harus kita persiapkan itu justru mental. Bukan soal suara harus wah kayak gimana, enggak. Pokoknya setiap kita kalau sudah daftar
ikut kompetisi di TV dan kita sudah keterima sampai ke Jakarta, itu sudah pasti bagus. Yang datang ke sana tuh sudah pasti penyanyi gitu. Semua yang datang ke sana. Jadi tidak perlu berkecil hati kayak, saya ini lolos tapi ternyata saya punya pesaing ini, dia nih pengalaman ini tidak. Karena orang TV mereka punya cara tersendiri untuk saring peserta yang masuk ke sana. Nah, setelah ada di sana saya akhirnya belajar. 2018 saya belajar banyak soal itu tadi. Ternyata mental jauh lebih harus dipersiapkan ketimbang les vokal, teknik apa segala macam tuh sampai sana nihil. Akan hilang ketika kita tidak kuat mental. Oke, siap. Bertemu banyak orang nih, seluruh Indonesia. Betul, pastinya. Itu yang sebenarnya. Nah, kemarin The Voice itu tuh audisinya di sini. Nah, betul. Audisi di Momedan, waktu itu saya sempat ikut, teman-teman ikut. Kami ikut, dari waktu itu ikut dan tidak lolos. Tidak lolos. Jadi banyak sekali teman-teman yang tidak ikut karena waktu itu memang antrinya panjang. Jadi kita tuh benar-benar waktu itu masih belum menjaga jarak seperti saat ini. Jadi kita antri benar-benar begitu panjang sekali kita antri. Nah, waktu itu sudah di Momere nih, mumpung ada di Momere ikutan. Betul. Nah, jadi waktu itu tidak lolos. Waktu itu lolosnya itu ada saudari saya Devina, mungkin nonton podcast ini. Oh, saya kenal. Nah, Devina. Jadi itu pernah ikut dengan saya waktu ada audisi lah di kampung waktu itu namanya Nita Idol. Oke. Devina juara 1, saya juara 2, ada sepupu saya juara 3. Iya. Nah, kami ikutan itu. Jadi Devina tuh ya cukup kenal lah, saya kenal. Nah, punya suara bagus juga dia. Nah, jadi waktu itu Devina lolos. Kita dukung nih. Devina dari Momere. Kita pikirnya cuma Devina dari Momere. Ternyata ada Dimas juga dari Momere, dan waktu itu saya tidak tahu kalau Dimas itu ternyata adiknya Bianca. Ada mungkin Dimas Jimenez. Iya, Dimas Jimenez kan, Bianca da Silva. Jadi teman-teman yang mungkin pencinta hip hop yang tahu Bianca da Silva, ini adik fungsinya sebenarnya, adik kandung. Oke, siap. Dan berbeda jauh ya, satunya hip hop, satunya kan pop mungkin bisa ditambah sedikit, mungkin R&B mungkin ya bisa. Tapi kalau jauh sekali dengan kakaknya ini. Iya, soalnya benar ini salah satu yang mungkin harus di share juga. Saya dan Bianca tuh mungkin 180 derajat terbalik ya. Secara dunia apa kayak background musiknya, karena dia hip hop. Kalau saya tahu Bianca dari SMA memang dia sudah mulai unjuk bahwa saya tuh punya bakat hip hop gitu. Nah, dari SMA tuh dia sudah akomodir sendiri, kayak dia cari komunitas di Bali tuh, itu saya tahu sekali saya punya kakak. Nah, waktu itu saya justru belum. Nah, kalau saya kan modalnya tuh nyanyi karena core dari SD tuh. Ikut core di sekolah SD Baktiarsa, SMP Frater, itu mentok-mentok di core aja, belum berani solo. Karena pikir dulu kan kalau zaman saya SMP tuh harus saya teman-teman yang sudah, kalau solo tuh mereka harus dipanggil. Betul. Pikirnya kayak sudah, mungkin memang saya belum waktunya ke sana gitu. Nah, justru pada saat saya SMA, saya pindah ke Bali. Saya tidak tahu ya, justru kalau di Momere kan justru satu sekolah ini isinya mungkin penyanyi semua. 80% pasti bisa nyanyi. Betul. Nah, begitu masuk ke Bali, di sekolah itu mungkin saya sendiri. Yang punya bakat nyanyi. Jadi justru di-highlight kan. Orang sekolah udah tahu ini anak punya modal. Akhirnya justru dari guru keseniannya, dia yang kasih motivasi untuk saya bilang, Dimas kau punya modal oke, berani. Akhirnya dari situ muncul kayak keberanian saya untuk nyanyi. Nah, itu pun saya juga jarang kayak share sama Bianca, balik lagi. Saya ini nyanyi, cuman mereka lihat progresnya. Dimas ini sudah mulai keluar nyanyi sama band sekolahnya, lomba apa segala macam. Tiba lama karena kan di Bali kan ya pariwisata erat hubungannya dengan musik kan, entertainment. Jadi di situ justru saya yang duluan terjun ke dunia kayak nyanyi di kafe segala macam. Itu tuh karena guru sekolah juga dia yang ngajak. Nah, jadi dia bilang kau punya modal besar untuk bisa entertain orang. Jadi udah ikut. Dari situ justru. Jadi kenapa berbeda jauh dengan Bianca? Karena itu tadi kami tiga ya, saya kan 3 bersaudara, Bianca, Jessica, Dimas. Nah, kami 3 tuh jalan dengan ininya masing-masing. Jadi kami tuh bukan berarti tidak apa ya, cuman memang kami punya kayak jalannya masing-masing dalam hal hobi ya. Kayak saya di musik tapi saya nyanyinya genrenya apa, Bianca di hip hop, Jessica tuh ya dia suka main instrumen tapi ya sekarang dia tidak terlalu main juga. Yang maksudnya tuh dengan jalannya masing-masing. Jadi dan kami saling dukung tapi tidak yang secara langsung dukung, iya kau harus begini, tidak. Tapi kami tahu ini dia sekarang buat ini dan saling dukung dari belakang gitu lah. Siap. Nah,
Saya waktu awal Dimas ikut di The Voice. The Voice. Bianca selalu share nih nonton Dimas nih. Tapi waktu saya pikir mungkin Bianca lagi dukung orang Maumere sih, keluarganya dan sebagainya. Nah, pada saat saya ke rumahnya Bianca waktu Bianca ulang tahun, ini orang saya pernah lihat ini orang, tapi di mana ya? Terus saya penasaran, terus saya tanya Bianca itu siapa laki-laki itu? Terus Bianca sampai, oh itu adik saya Dimas. Terus saya, oh Dimas The Voice, iya. Masa kamu punya adik? Iya, saya punya adik. Akhirnya saya percaya dan minta maaf nih, waktu itu Dimas mungkin agak gemuk kan? Iya, gendut sekali, besar. Gemuk. Itu dengan berat badan sekitar 100-an lebih. Oke. 116 ya. Serius? Iya. Sampai 116 kilo dulu sempat. Oke, dan minta maaf, Sekarang ini bukan karena sakit, 2 karena tidak pakai obat ya. 3 karena motivasi mau hidup sehat. Oke, siap. Ini sebenarnya sindiran halus untuk kami nih. Oke, ya siap. Kayaknya kita harus belajar banyak nih dari Mas. Ya. Nah, tapi sebelum mungkin kita selesaikan dulu yang di The Voice ini nih. Nah, waktu itu ikut yang kedua. Kan teman-teman kan pasti nih ikut yang pertama minta maaf nih tidak lolos nih, pasti pulang buat apa lah, sudahlah TV. Pasti banyak sekali orang yang ngomong TV itu begini. Yeah. Nah, tapi kok akhirnya memanggil Dimas untuk ikut kembali? Nah, jadi waktu itu 2018 audisinya The Voice di Bali itu waktu itu di radio tempat saya kerja. Nah, di radio tempat saya kerja. Waktu itu saya tugasnya sebagai kru juga, bukan jadi peserta di 2018 2019 juga. Nah, pas 2019 pulang dari 2018 itu saya sudah pikirnya kayak begini. Oke, ternyata TV itu seperti ini. Jadi kita berangkat ke TV itu tidak bisa modal hanya suara, otomatis kita harus persiapkan story, cerita hidup. Karena balik lagi TV ini kan untuk tayangan yang dijual. Yang mereka pasti mencari rating, terus semakin banyak orang yang nonton, otomatis mereka punya pasukan juga semakin banyak. Otomatis kita yang ada di situ sebagai talent, bagaimana caranya kita bisa membawa diri supaya bisa menarik orang untuk nonton. Salah satunya dengan mempersiapkan cerita hidup itu. Bukan disedih-sedihin tidak, tapi justru kalau kita punya ibaratnya ya bukan sisi gelap sih, kayak dulu pernah lewati hari-hari kelam dalam kehidupan. Nah, itu tuh jangan malu untuk di-share karena justru itu tuh bahan yang bagus untuk kita untuk terus punya jalan yang lebih lapang kalau menurut saya. Nah, jadi di 2019 itu ada audisi lagi dan itu jaraknya dekat sekali. Dari grand finalnya 2018 yang menang Aldo Longa dari Bejawa. Itu tuh satu kloter sama saya pas 2018, jadi kenal sekali Aldo. Nah, dia menang. Nah, setelah dia menang tuh kayak sebulan kemudian tuh mereka buka lagi audisi. Nah, terus saya dalam hati kayak, wah kok mepet sekali ya mereka buka audisinya. Ternyata lokasi untuk audisi di Bali tuh sama lagi di tempat saya kerja. Jadi saya udah kenal kan beberapa kru TV yang waktu itu di Jakarta. Mereka datang audisi. Tugas saya sama lagi waktu itu, duduk di meja pendaftaran untuk kasih orang-orang formulir. Karena waktu itu kan dari semua kru dan radio dipakai. Akhirnya sudah selesai nih. Jadi waktu itu total ada 350-an orang yang ikut audisi di Bali. Terus produsernya keluar, dia belum nggak ikut lagi. Aduh kak, kayaknya saya harus latihan lebih banyak dulu. Pokoknya bla bla kayak gitu. Ini pesertanya berapa? Pokoknya waktu itu tuh pesertanya ganjil, ada 359. Kau ikut biar 360 saya laporan. Ya sudah, kalau pikir untuk menutupi 360 orang untuk laporan ke Jakarta kan, ikutlah. Nah, pasti kan kalau misalnya kita audisi lokal tuh ada 2 tahap. Yang pertama di juri lokal, baru kita masuk ke, kalau lolos kita ke satu ruangan untuk juri orang TV. Saya langsung ke juri orang TV. Ya sudah, penyanyi pun tuh nyanyi iseng kak. Jadi kayak bukan yang kayak, oke ini saya mau ikut lagi, kayak ambisius saya lolos, tidak. Jadi sudah nyanyi aja, karena tuh mau memenuhi kota yang tadi kan. Nah, tahu ternyata justru setelah 1 bulan kemudian tuh dihubungi. Nah, itu saya makin shock lagi. Makin shocknya karena itu tadi kan, padahal saya tidak ada persiapan untuk pergi lagi. Tapi saya yakin kan, ya kemanapun kita pergi kan pasti Tuhan punya rencana juga buat kita. Dan akhirnya ternyata dipanggil dan berangkat di 2018. Saya sudah secara mental, oke, saya siap. Terus secara itu tadi story yang mau saya jual nanti di saya sebagai satu paket utuh lengkap. Jadi itu tadi tips salah satunya ke teman-teman. Kalau kita mau persiapkan diri untuk kompetisi TV, jangan lupakan itu tadi. 1, ya suara pasti. Yang kedua, berani aja untuk share apapun yang pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Karena itu satu paket yang baik dari kita, yang bisa kita jual ke mereka di TV. Dijual tuh bukan maksudnya dijual kayak gimana ya kontennya, tapi lebih ke kayak poin plusnya kita lah. Ada nilai jual, oh ini anak nih, oh Dimas nih yang ini ya, yang dapat rosario dari omanya, gitu kan. Satu momen sempat nangis kan gara-gara itu. Nah, terus itu yang kayak
ada ibaratnya kita ada julukannya lah gitu. Oh Dimas nih yang ini ya. Kalau orang udah ingat, otomatis kita akan dapat dukungan tuh lebih gampang. Karena kita sudah ada branding dari cerita hidup yang kita bawa. Gitu. Oke, siap. Dan waktu itu bahkan hampir semua juri yang balik waktu pada saat audisi. 3 dari 4. 3 dari 4. Waktu itu akhirnya Dimas pilih siapa waktu itu? Nah waktu itu kan pilihan jurinya ada Arman Maulana, Isyana Saraswati, Vidi Aldiano Ninoran, sama Titi DJ. Nah jadi pada saat nyanyi waktu itu tuh kan saya bawain lagunya Glenn Fredly My Everything, lagu yang memang saya suka juga. Dan BTW kalau kita ikut kompetisi TV itu lagunya dipilihin guys ya, bukan kita pilih sendiri. Jadi setelah dikasih lagu itu saya bersyukur sekali kan, wah ini kenanya Glenn, saya suka. Yang kedua kenanya My Everything, karena kan Glenn tulis lagu itu kan universal, surat cintanya dia untuk Tuhan sebenarnya. Jadi saya rasa ini saya nyanyi untuk Tuhan. Waktu itu bawanya kayak begitu. Nah pas mau naik ke atas panggung, ya deg-degan pastilah, wajar. Saya di belakang panggung tuh untung banget saya dikasih pakai rosario. Nah itu saya jadi alat juga di belakang panggung tuh, saya rosario dulu sebelum naik. Dengan catatan saya punya doa, bukan bilang Tuhan Yesus pokoknya nanti harus ada juri yang putar untuk saya, tidak. Tapi saya doa, Tuhan kalau memang ini saya punya jalan untuk kebaikan saya ke depan, saya percaya Tuhan kasih. Tapi kalaupun tidak, saya percaya Tuhan kasih saya keikhlasan hati, kebesaran hati untuk saya belajar lebih banyak lagi untuk hal yang lebih besar sedang Tuhan persiapkan. Saya bilang kayak begitu. Setuju. Jadi begitu naik ke atas panggung tuh sudah tidak ada kepikiran kayak, aduh gimana. Cuman, ya namanya manusia tuh kan. Jadi kalau kita sudah di atas panggung, apalagi kalau di The Voice, kita nyanyi sambil nunggu ada yang muter atau tidak. Betul. Itu PR-nya. Karena kan kalau kita nyanyi sambil mikir, satu ekspresi keganggu, yang kedua suara pasti getar. Karena kan kita dalam keadaan deg-degan dan minta ampun karena menunggu sesuatu. Nah sebenarnya kan kalau kita nyanyi sambil mikir itu sudah pasti tidak enak kan. Jadi saya berusaha tenang untuk saya nyanyi tidak usah mikir, karena dari lagu yang 4 menit itu dipotong hanya 2 menit. Jadi 2 menit ini mempertaruhkan kehidupan kita. Jadi balik tidak. Iya makanya. Jadi begitu saat mulai nyanyi, saya pegang rosario, gesturnya tuh kelihatan tuh bukan settingan ya guys, itu pure murni, maksudnya karena memang apa ya, saya rasa ya sudah sampai ke tahap ini, nanti pun tayang di TV kan sudah satu pencapaian yang luar biasa kalau bisa ada di sini. Jadi nyanyi sudah nothing tulus, tidak berpikir bahwa oke, nanti tuh kan teman-teman di belakang panggung tuh pada bahas, nanti kok pilih siapa kalau ada yang muter gitu. Saya yang penting selesai aja nyanyinya kayak gitu aja, mungkin di belakang tuh ngomongnya kayak gitu. Nah begitu sudah mulai nyanyi, lagu 2 menit itu singkat sekali teman-teman. Jadi begitu 1 menit jalan tuh belum ada yang muter. Nah jadi kan nyanyi dari depan, saya belakang sudah masuk ref, take me to your place tuh masih ada belum. Nah dari awal tuh sudah ikhlas kayak oke, nyanyinya enak. Mulai masuk ke ref, karena kan lagunya kan jadi 1 bait, ref selesai. Otomatis kalau sudah 1 ref pertama, ini habis 1 ref lagi selesai. Ref pertama tuh tidak ada yang muter, jadi saya dalam hati begini. Kok ini sudah ref ke-1 kok belum ada yang muter. Saat saya pertanyakan hal itu, detik itu juga ada yang mencet. Itu yang putar Vidi Nino. Itu saya pertanyakan dalam hati, karena dari awal tuh saya nyanyi sudah ikhlas sekali. Karena itu saya benar-benar ngomong my everything tuh yang saya bawa di situ bukan pacar, bukan mama, bukan papa, tapi Tuhan Yesus. Saya mau ngomong sama Tuhan Yesus. Jadi begitu nyanyi, tiba-tiba di tengah itu tadi manusiawinya keluar. Saya tanya dalam hati pas lagi nyanyi, Tuhan Yesus, tidak ada yang putar kah? Di detik itu, bunyi. Dan itu kalau kita di studio kan bunyinya tuh besar sekali. Tombol ada yang berputar. Di situ 1 muter, saya sudah nyanyinya berantakan, sudah getar. Sempat saya nonton itu suaranya kayak getar. Iya. Suaranya getar, mungkin senang juga, haru juga. Betul. Saking senangnya. Jadi waktu itu kan studio kan dingin sekali kan. Karena kan itu semua alat-alat yang digunakan kan kayak lighting apa semua, watt yang besar otomatis panas. Mereka perlu pendingin yang besar. Nah waktu sudah nyanyi, pas sudah Vidi Nino muter duluan, saya tuh sudah senang sekali pikir, aduh udah 1 yang muter udah deh, lolos sudah. Ternyata setelah Vidi Nino muter tuh 2 kali double tap kan. Ada Isyana sama Titi DJ muter. Itu saya makin kayak orang gila lagi sudah di atas. Saya semakin kayak orang gila, saya sudah pikir begini, Tuhan Yesus ini apa? Karena kan tidak ada ekspektasi sama sekali bahwa ada yang putar gitu. Nah begitu selesai nyanyi, sebenarnya di tayangan itu tuh seharusnya itu di-cut itu karena apa? Saya sempat sesak nafas, jadi harus di stop dulu. Dikasih air, jadi orang TV itu cut, sudah selesai nyanyi, saya dikasih suruh tenang dulu, karena bener-bener sampai begitu tidak bisa lanjut, tidak bisa ngomong bahkan. Jadi disuruh tarik nafas dulu, baru mulai syuting lagi untuk ngobrol sama jurinya. Waktu itu saya pilih Vidi Nino. Kenapa
pilih dia ya sebenarnya alasannya simpel karena mereka yang putar duluan toh. Oke. Ya sudah karena mereka tahu maksudnya, dan untungnya pas mereka putar mereka notice kalau saya peserta tahun lalu pernah ikut. Oke, dan mereka ingat itu hal yang luar biasa karena Makanya. dari ribuan peserta dan mereka ingat itu sebenarnya hal yang luar biasa. Gitu. Artis apa yang mau ingat kita begitu? Betul. Betul. Artis apa mau ingat kita, dan Betul. luar biasa untuk video ini waktu itu sempat putar juga, terus Iya. ingat juga, sama nonton ingat juga. Nah, dan akhirnya dalam proses perjalanan minta maaf, pasti kita berjuang, pasti ada juga di titik yang akhirnya ya sudahlah kita Ya. akhirnya mungkin mengakui bahwa mungkin ada orang yang lebih baik dari kita. Betul. Atau mungkin Tuhan persiapkan kita hal-hal besar lain Betul. seperti apa yang disampaikan Dimas tadi. Nah, Dimas untuk saat ini proyeknya apa saja nih setelah dari The Voice nih? Setelah Ada dari The Voice, project-project apa atau harapan apa yang Dimas mau bagi ke teman-teman, atau Dimas mau Oke. lanjutin karya-karyanya nih? Nah kalau untuk sekarang di Maumere saya tuh bersyukur sekali. Kenapa? Karena pertama datang ke Maumere kakak saya tuh pikir saya tidak bisa berkembang. Terus saya pikir, aduh saya di Maumere saya mau buat apa? Tapi ya again lagi Tuhan ternyata punya rencana yang besar. Maksudnya selagi kita berdoa berserah Tuhan tunjuk jalan. Saya sekarang kalau proyek lagi ya main-main YouTube, baru-baru mulai. Oke, siap. Itu juga karena ada dukungan. Jadi sebelum ke YouTube saya kesehariannya sekarang lagi kerja. Oke. Jadi manajer operasional di salah satu gym di Maumere. Oke, siap. Bisa disebutkan buat teman-teman kan tahu nih Di gymnya. Andos Gym di Keskuit. Oke, Jadi Andos itu Gym. saya dipercaya jadi manajer operasional di sana, ada kantornya di belakang. Dan saya juga lagi ngejalanin usaha wedding organizer Oke, siap. yang baru saya mulai bulan Mei kemarin. Puji Tuhan sekarang sudah 5 pasang yang saya urus. Oke, siap. Amin. Yes. Dan sekarang lagi YouTube. Nah YouTube ini sebenarnya bukan saya yang jadi creator idenya ya, tapi itu saya dipanggil sama Kakak Yano. Oke, Jano. Hormat. Ya, Kakak Yano ini yang panggil saya. Dia tuh cuma tanya, Dimas kau punya lagu tidak? Lagu apa gitu, lagu original yang kau tulis sendiri. Dan kebetulan saya bilang, oh ada. Diajaklah untuk rilis lagu ini. Tapi dalam perjalanan mau merilis lagu, Kak Yano tuh cerita kalau dia tuh mau buat seperti label rekaman sekaligus production house untuk talent-talent di Maumere. Nah, terus dia tuh menggait ada satu kakak namanya Kakak Ari Moa, lulusan ISI Denpasar. Oke, siap. Nah, jadilah mereka berdua nih satu tim, tapi ya sudah mereka berjalan berdua. Dimas rencananya mau diajak kerja sama. Nah, pada saat kerja sama ternyata Dimas banyak kasih poin-poin untuk dalam soal perilisan lagu. Kan saya sudah kerja di radio 3 tahun sebelumnya di Bali. Jadi saya tahu lah untuk seorang musisi mau rilis karya untuk komersil itu tahap-tahapnya seperti apa. Akhirnya saya bilang, Kak Eno tidak bisa nih kalau misalnya kita rilis lagu langsung rilis, nggak bisa. Kecuali saya sudah artis besar ya. Tapi karena saya dari nol lagi, jadi kita harus ambil atensinya orang dulu dengan cover-cover. Siap. Nah, mulailah saya cover-cover tuh di YouTube-nya Letunggara Media. Oke, nanti kita Ada di bawah di sini. bawah. Letunggara Media di situ awal mulanya tuh cover-cover biasa. Tapi itu tadi saya akhirnya Kak Eno dan Kak Ari panggil saya untuk Dimas kau juga masuk ke timnya Letunggara ini. Jadi kita ada 3 orang. Jadi saya yang mengurus kayak promosi apa segala macam di sosial media, sekaligus sebagai talentnya juga di situ. Kayak urus visualnya, kayak urus audionya. Nah, jadi kita ada partnya masing-masing. Sekaligus juga karena saya lumayan punya pengalaman di industri komersil, jadi ya sudah saya jadi atur stepnya panjangnya ke depan tuh harus bagaimana untuk timetable dan lain sebagainya produksi. Oke, terus kalau misalnya teman-teman perhatikan di YouTube-nya Letunggara juga kita selalu berusaha, jadi kalau kalian bertiga, saya, Kak Yano, Kak Ari, berusaha untuk kita buat sesuatu yang beda dalam hal beda yang tidak biasa di mata teman-teman. Kalau kita kan pasarnya kita tidak bilang saya hanya mau buat YouTube untuk teman-teman di Maumere, tidak, tapi kita lemparkan umum kan. Dan begitu keluar ternyata benar respon orang-orang kan kaget. Wih, kamu buat cover saja sampai totalitas totalitas kayak begini kan. Karena cuman maksud saya ada begini. Karya itu kan tidak melulu soal kita rilis, maksudnya karya-karya kita tulis sendiri kita rilis. Nah, itu pasti juga akan terjadi nanti di YouTube. Betul. Itu. Cuman kalau menurut saya dengan kita buat cover yang saya sering buat di YouTube itu totalitas, satu dari musik kita buat sendiri, terus secara visual juga kita menyampaikan cerita yang dari punya si pemilik lagu aslinya. Itu salah satu cara kita untuk mengapresiasi. Karena kan orang kerja musik tuh bukan hal yang gampang.
prosesnya panjang, duitnya banyak. Dengan kita kasih cover yang kayak sering saya dan teman-teman di Dede Tunggara buat, itu tuh kayak kita selain kita mempertunjukkan kualitas diri kita sendiri, tapi kita tuh juga pengen mengapresiasi mereka yang buat musik itu sebenarnya dengan lagu sebagus itu. Makanya kita kalau setiap buat cover musik, Kak Ari buat sendiri, pure buat sendiri. Terus visual, saya sama Kak Yana tuh selalu brainstorming, cari ide, kita mau buat apa, ini lagunya ini mau ngomong apa sih, itu pesan yang mau kita sampaikan. Sebenarnya itu juga idenya baru muncul setelah cover kedua. Karena cover pertama oke, responnya lumayan bagus, cover kedua anjlok. Sebenarnya kita dari cari views sih, cuman kita pikir, tapi memang bosen Kak, kalau misalnya kita hanya duduk depan mic nyanyi, terus sudah cover yang ya zaman dulu lah. Iya, betul. Akhirnya saya pikir Kak, gimana kalau kita konsepnya berubah? Jadi kita coba kasih tahu nih cerita lagunya lewat visual juga. Karena kan YouTube tidak hanya soal audio kan. Kalau audio orang bisa dengar di Joox, di platform apa segala macam. Tapi kalau di YouTube visualnya juga harus ada. Harus menjual Karena juga. selain dari orang dengar di telinga, mata juga tuh melihat. Jadi akhirnya saya bilang, oke kita coba. Ternyata justru ya orang heboh karena itu, karena totalitas tadi. Dan kita lagi mencoba sebenarnya untuk konsisten totalitas dengan apa yang kami punya, yang justru seadanya sebenarnya alat-alat segala macam, tapi kami mencoba untuk itulah sedikit out of the box supaya ya balik lagi motivasinya bukan hanya untuk kami mau tampil tapi again banyak teman-teman saya di luar, di Jakarta, di Bali, mereka apresiasi karena wih gila ya kalian di Flores bisa buat yang sebagus ini. Jelas ini sama Yano Pak. Makanya kualitas itu juga punya. Betul. Kalau sama Yano pasti luar biasa lah. Mantap. Dia pasti senang namanya terus. Tapi dia harus isi podcast ini kayaknya. Nah, ini makin senang lagi pasti. Ini Owen Podcast, datang duduk borak.